Saya sempat ada tradisi, setiap minggu saya tuh nanyain kabar di kontak WhatsApp saya. Nanya aja kabarnya kayak gimana, buat ngecekin mereka aja. Terus sebagai bukti, saya tuh masih peduli gitu dan anggap mereka teman. Itu. Ada satu kontak di WhatsApp saya tuh namanya Bully. Kami itu dulu sempet kerja bareng itu di satu perusahaan. Nah saya kayak biasa nanyain kabarnya. Saya tanya, Bully apa kabar? Tebak, jawaban Bully apa? Bully jawab, saya lagi bahagia Gus. Pas itu ya, saya yang bacanya tuh kayak, kok bisa guys? Karena tuh ini nggak mungkin ngebohong guys. Nggak mungkin, karena biasanya kalau misalkan bohong atau basa-basi gitu ya, ya saya baik, makasih, kamu gimana? Ini mah bahagia gitu loh, di atas baik gitu. Terus saya mikir, gimana caranya gue buat bahagia? Singkat cerita, Februari 2024 itu saya keluar dari zona nyaman saya. Saya keluar rumah, kayak ngeberantas rasa alasan saya yang alasannya capek, introvert. Saya memutuskan buat ketemu banyak orang. Saya makan di luar. Alhamdulillah, efeknya saya bahagia. Bahkan sampai tumpe-tumpe. Jadi sekarang, 22 Mei 2024, kalau saya ditanya kabarnya kayak gimana, saya bahagia. Dari Februari sampai Mei, saya bahagia. Semoga seterusnya kayak gitu. Bully, saya bisa bahagia, masa kamu enggak? Well, hello there. Are you happy? Seminggu ini ngapain aja? Ketika ditanya apa itu bahagia atau apa itu kebahagiaan, pasti jawaban orang-orang tuh beda-beda. Dan nggak masalah juga, karena sumber cara mereka memaknai kebahagiaan itu ya memang beda-beda. Dan FYI, ini arti kebahagiaan menurut ChatGPT. Itu kata ChatGPT. Kalau menurut kamu, bahagia itu atau kebahagiaan itu apa? Masa nggak tahu? Kalau nggak tahu pengertiannya, gimana tahu cara buat bahagia? Tapi saya paham sih ke orang-orang tuh yang nggak tahu pengertian kebahagiaan. Karena ada dua kemungkinan nih. Yang pertama tuh karena mereka nggak peduli sama kebahagiaan. Terus yang kedua tuh karena kebahagiaan itu kayak super fictional thing, right? Kayak apa ya? Kayak udara gitu tuh, itu tuh nyata tapi bisa kita rasain. Itu kan udara atau oksigen itu tuh nyata, cuman bisa kita rasain. Atau rasanya kayak apa ya, kayak cinta gitu, kayak perasaan yang luar biasa banget, but it's really hard to explain. Tapi yang pasti kalau kita ngerasain kebahagiaan atau cinta, it's like when you know, right? Apa bahagia itu pilihan? Menurut saya iya. Karena saya tuh bakal bahagia kalau misalkan saya bisa ngelakuin apa yang saya suka dan saya bisa ngegapai milestone atau pencapaian-pencapaian di hal yang saya suka. Itu pilihan dong. Itu pilihan. Karena di luar sana ada orang yang ngelakuin hal yang dia nggak suka karena alasan butuh, karena alasan terpaksa. Ya, nggak masalah juga sih, cuman emang ada orang yang bahagia karena terpaksa. Emang ada orang yang mikir bahagia itu bukan kebutuhan. Emang ada orang yang nggak ngejar cita-citanya. Kalau emang ada, buat apa ada yang namanya cita-cita? Emang ada. Atau kamu orangnya? Saya memilih ngelakuin apa yang saya suka. Yang tadi saya bilang, itu tuh memang pilihan. Bukan sekedar pilihan aja sih. Itu tuh sebuah perjuangan. Karena sebelum bisa ngelakuin apa yang saya suka tuh, saya tuh harus menemukan gitu sukanya apa. Dan itu tuh panjang prosesnya, kayak trial and error kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang bilang gitu, ngelakuin yang kita suka itu gampang. Segawon. Jadi tengah buat kamu. Karena menemukan hal yang kita suka tuh susahnya minta ampun gitu loh. Biar bisa lebih mudah menemukan kita tuh sukanya apa,
kita tuh harus tahu diri kita tuh kayak gimana gitu, tujuannya apa, hidup ini tuh mau dibawa kemana. Karena aneh aja kalau misalkan kita mau bahagia tapi nggak tahu tujuan hidupnya, aneh aja gitu. Kayak lakuin hal yang saya suka aja ngabisin energi gitu, yang ngapain gue ngelakuin hal yang nggak gue suka. Tapi ada orang yang kayak gitu, aneh aja gitu. Udah mah ngelakuin hal yang dia nggak suka, terpaksa, bikin sumpek pula. Saya paham mungkin prioritas utamanya tuh kayak kebutuhan itu, cuman apakah artinya dia orang yang tidak berani mengambil resiko? Tadi kan saya bakal bahagia kalau misalkan saya bisa ngelakuin apa yang saya suka dan bisa ngegapai pencapaian-pencapaian di hal yang saya suka. Pertanyaannya, gimana kalau saya gagal? Gimana kalau saya nggak bisa ngegapai hal-hal yang saya pengen? Ya, nggak masalah juga. Yang saya pegang ya, gagal itu biasa, berhasil itu biasa. Karena tuh gongnya atau ujungnya cuman itu, berhasil atau gagal doang. Dan kita semua tahu kalau gagal atau berhasil itu di luar kendali kita. Yang ngapain saya menautkan kebahagiaan saya di luar kendali saya gitu, yang dalam kendali Tuhan. Masa saya mau ngelawan Tuhan? Kalau berhasil syukur, kalau gagal itu artinya ya saya harus lebih memantaskan diri biar yang saya pengen tuh datang gitu. Toh saya masih gagal tapi ngelakuin hal yang saya suka, daripada ada orang tuh yang gagal tapi ngelakuin hal yang gak dia suka. Udah mah apa ya, kayak jatuh terus tertimpa tangga pula. Kasihan saya. Terus tuh ada lagu yang bikin saya kayak gimana gitu. Ini itu potongan lagu dari Fuji Kaze yang judulnya tuh Michitayuko. Teman-teman tahu nggak? Ada potongan liriknya ditranslate ke Inggris tuh kayak gini. Nggak, saya nggak akan nyanyi. Things change and we can do nothing about it. Just let go, feeling like they're becoming fulfilled. Saya tuh ya pas baca itu bahkan pertama kali kayak anjir, ini yang gue butuh. Ini yang gue butuh. Kayak backingan kalau misalkan gue lagi kecewa, kalau misalkan gue lagi gagal gitu. Nah emang ya, kalau misalkan hal-hal yang kita pengen terus nggak buat kita tuh ya melepasin aja, terus fokus ke hal yang bisa kita lakuin, nggak sih? Just let go, feeling like there. Karena kalau misalkan dilepasin, ya kan kita lebih ringan. Terus ya becoming fulfilled, bahagia dengan hal yang kita bisa gitu. Ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kita stuck atau misalkan lagi sumpek, mungkin solusinya ya ngeikhlasin, ngelepasin hal-hal yang sebenarnya bukan buat kita. Misalkan kita bilang, aku tuh pengennya dia, aku tuh cintanya dia, dia tuh orang yang aku pengen, yaitu yang kamu pengen. Tapi kalau misalkan kata Tuhan, enggak, itu bukan buat kamu. Ya mau gimana gitu. Masa mau ngelawan Tuhan lagi? Yang bisa kita lakuin adalah ngelepasin, feeling lighter, becoming fulfilled. Michitayuku. Jadi buat kamu yang sekarang lagi sumpah, ya mungkin jawabannya adalah ngelepasin. Tapi terserah kamu sih. Kalau nggak mau dilepas juga nggak masalah. Karena ya banyak orang yang nggak mau ngelepasin, ya bakal sumpah terus, nggak bahagia. Ya terserah itu hidup kamu kan. Cuman kan hidup kita terbatas ya. Hidup cuma sekali gitu. Dan waktu kita terbatas. Emang pilihan. Kalau kamu lagi di rumah, terus mikir, hidup gini-gini aja. Terus akhirnya kamu keluar dari rumah, ngebuat segala kemungkinan yang ada. Selamat. Itu artinya kamu mau memperjuangkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan butuh diperjuangkan dan butuh keberanian. Pertanyaannya, kamu berani nggak memperjuangkan kebahagiaan kamu sendiri? Dan kita tahu, hidup cuma sekali dan waktu kita terbatas. Berani nggak